Salam sejahtera kebisanangan, bertemu kembali dengan Cikgu Sobi dalam teknik menjawab soalan matematik SBM, edisi mesti lulus SBM dalam tajuk graf fungsi patu bahagian 12B. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus membincangkan untuk bahagian yang kedua. Oke, kita terus kepada bimbingan melukis. Oke, jadi kita sudah dapat nilai-nilai tadi, ada berapa pasangan tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasangan setelah kita cari dua nilai Y kan tadi di bahagian video tutorial sebelumnya. Jadi semua 9 pasangan titik ini kita akan pindahkan. Oke, kita akan pindahkan atau dalam bahasa yang tepat kita plotkan dalam kertas graf ini. Oke, dalam kertas graf. Untuk mendapatkan graf yang kita perlukan lah. Tapi biasanya sebelum kita melukis kita perlu ada sedikit clue lah bagi apa bentuk yang sebenarnya supaya memandu kita dapat menjawab dengan lebih baik. Jadi cikgu ada sedikit clue di sini. Biasanya kita tengok kepada kuasa. Kalau persamaan itu Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X tambah 5, kita akan lihat di sini. Kuasa itu. Kuasa itu nilai dia apa? Nilainya adalah 3. Kalau nilai kuasanya adalah 3, bentuknya adalah graf apa? Graf kubik. Ataupun dalam Inggris terpanggil kubik lah, habis kuasa 3 kan? Oke, jadi graf kubik ini ada dua jenis. Kalau X-nya positif, positif di depan dia. Positif. Biasanya bentuk dia akan berada di kawasan positif lah. Ya, dia akan berada di kawasan positif area sini. Tapi kalau di sini, ya maksud juga ini ya. Kalau di sini kita dapati bahwa nilainya X itu negatif, ada negatif di sini. Contohnya kalau ada negatif di sini, biasanya dia berada di kawasan ini. Oke, lebih kurang begitu cara kita. Jadi kalau kita nampak di sini positif kan? Positif di sini. Di sini positif. Maka kita boleh agak ini adalah bentuk graf yang kita akan perolehi, graf kubik yang kita perolehi. Oke, dan clue yang kedua adalah kita tengok pada skala yang diberi. Skala paling penting Oke, kita perhatikan skala yang diberi. 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Oke, maksudnya di X ini nanti nilai 2 cm itu adalah sama dengan 1 unit. Maksudnya perubahannya 1, 2, 3, 4. Kalau di bagian positif, kalau negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Sementara itu kepada Y pula, dia kata di paksi Y pula adalah 2 cm itu kepada 10 unit. Maksudnya perubahannya adalah, ini maksudnya 2 cm di sini, sama dengan 10 unit. Jadi perubahannya kalau di positif 10, 20, 30, 40, 50. Tapi kalau di negatif jadi negatif 10, negatif 20, negatif 30, dan negatif 40. Jadi cara kita plot itu ialah kita agak-agak. Maksudnya untuk X ini dia ada 4 di positif, maksudnya ada 1, 2, 3, 4. Di negatif pun ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapi nilainya adalah negatif. Kemudian di paksi Y-nya adalah ada berapa? 10, 10 kan? 10, 20, 30, 40. Yang paling tinggi berapa? 45. Jadi 45. Jadi dia adalah 50. Sebab dia punya senggat 10, 10. Sementara di sini pula kita ada 35. Jadi negatif 10, negatif 20, negatif 30. Belum cukup lagi kan? Jadi negatif 40. Negatif 40 baru 35 ini boleh masuk di dalam skala ini. Jadi kita boleh agak sudah. So kalau kita lukis macam ini maksudnya kita boleh agak di sebelah positif X kita ada 4 kotak yang bernilai 2 cm. Dan di sebelah negatifnya ada 4 yang bernilai negatif. Sementara di Y pula, dari titik asalan, yang tengah-tengah ini kita panggil sebagai asalan, kita boleh agak sudah bahwa kita perlukan berapa titik sini. Berapa kotak bernilai 2 cm? Kita perlukan 5. Dan di bawahnya kita perlu berapa?
negatifnya ada 4 kotak untuk negatif. Jadi boleh agak sudah apa bentuk yang kita dapat. Jadi biasanya untuk student cegu galakan mereka lakar-lakar untuk dapatkan bentuk yang berkaitan lah sebelum lukis. Oke? Jadi bila sudah dapat bentuk itu, baru kita ada rasa confidence sedikit lukis lah. Dan biasanya kalau ada bentuk ini kita sudah agak, kita akan melukis dengan tepat. Oke? Jadi tanpa membuang asa kita lukisan yang tadi ini lakar kita pindahkan dalam kertas gelap, kita sudah melukis. Oke? Ini melukis sudah. Jadi di sini kita sudah tahu ada 4 kan sebelah kiri dan kanan untuk faksi X. Macam miring-miring aja. Oke, jadi ada 4. Oke, kemudian kita boleh plotkan di sini. Oke, ada 4 sebelah kiri, ada 4 sebelah kanan kan? Oke, kemudian kita lukis pula bahagian di bahagian Y. Kita tahu ada 5 di bawah, ada 4 di bawah kan? Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, boleh juga lebih lah, sebab di sini kita kira ada 11 kotak untuk Y kan? Jadi boleh kasih lebih sedikit. Nah, jadi di sini X, sini adalah Y. Dan kita tahu tadi tengah-tengah ini persilangan adalah asalan sifar-sifar. Dan kita tahu di sini adalah 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Maaf. Oke. Seterusnya di bagian sini kita tahu 10-10 kan? Jadi negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40. Dan seterusnya di sini 10, 20, 30, 40, dan 50. Oke, jadi kita sudah dapat plot yang tepat. Dan kita akan mulai memplot lah. Oke, pasangan yang pertama di sini kita nampak negatif 4 dengan negatif 35. Jadi negatif 35 itu di mana? Sini kan? Dan di sini 4. Oke, jadi kita akan mulai plot. Untuk pertama ini cikgu tunjukkan bagaimana kita memplot lah. Oke, kalau sudah champion, laju sudah itu. Nah, di sini 30 negatif 35, sini 4, jadi tengah-tengah pertama kita plot begitu bentuk X. Oke. Ini cara kita plot lah. Jadi yang seterusnya ini yaitu negatif 4, negatif 35, kita bagi negatif 3, negatif 4. Nah, mana negatif 3, negatif 4? Oke. Dan seterusnya bagi negatif 2, 9. Negatif 2 ini bagi 9. Jadi agak di sinilah. Kemudian negatif 1, 10. Oke, kemudian sifar 5. Sifar itu pergi 5. Kemudian 1 pergi sifar. Oke, kemudian 2 pergi 1. Ini 1 kan. Kemudian 3 pergi 14. Mana 14? Oke. Seterusnya 4 pergi 45. Di sini. Oke, lebih kurang lah. Jadi setelah dapat ini kita akan sambungkan garis-garis inilah. Oke. Oke, kita sambungkan pada 1 titik ke 1 titik. Nah. Udah bergegar sudah tangan juga. Oke.
Jadi kalau kamu plot kan mesti cantik-cantik nih. Oke, macam inilah. Kurang macam nih. Jadi mana sudah plot tadi? Kurang macam inilah kan? Oke. Jadi inilah graf kubik y sama dengan negatif, negatif tidak negatif tuh kan? Pandai-pandai kasih negatif. Sudah begitu tadi. Ini bentuk dia. Oke, y sama dengan x kuasa 3 tolak 6x tambah 5. Oke. So inilah tuh graf dia. Oke. Jadi kamu nampak kah? Kalau kita di sini nampak kan? Nah, sama kan? Jadi di sini ada 4 marka semua. Jadi biasanya kalau semua kita dapat marka di sini adalah pertama sekali faksi x dan y yang tepat lah. Nah, ini tepat. Oke, kita dapat 1 marka. Oke. Kemudian itu dia punya skala. Oke, bentuk semua skala tuh betul. Nah, dapat lagi 1 marka lah, skala-skala yang betul lah. X dan Y itu dapat marka. Kemudian di mana marka yang paling banyak ialah kita plotkan semua dengan tepat. Kalau 9 itu diplot dengan tepat, nah, dapatlah 2 marka untuk ini. Plot. Tapi kalau ada silap 2, 3 begitu dapat 1 marka lah begitu. Jadi kalau semua kamu punya skala tepat, lukisan kamu tepat, plot kamu tepat, titik-titik itu diplot dengan tepat, maka kita dapat 4/4. Oke? Alright. Kita sudah siap untuk bahagian B. Kita sudah lukis dengan skala yang tepat lah. Oke? Jadi cukup harap kamu sudah dapat sedikit pengetahuan tentang ini dan buat praktis. Oke? Praktis supaya lebih cekap. Dan yang paling penting ialah dalam lukisan ini kalau tidak begitu champion untuk sambungan garis boleh guna, pembaris boleh lentur. Oke? Sekian untuk bahagian B. Oke, alright. Jangan lupa buat ulang kaji dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Jadi macam biasalah ya, like and share jika bermanfaat, dan yang belum subscribe, bolehlah mohon subscribe agar video-video yang seterusnya akan segera menemui Anda. Oke? Sekian saja daripada Cikgu Sobi. Jangan lupa untuk bahagian C dan D. Bye.